2216 Retreat. Pref Next. Daftar isi. Settings. Untuk Lao Bai, kali ini dia mengandalkan Xia Ruofei untuk memenangkan kembali 16 bidak catur, yang semuanya adalah Soul Jade Essence. Dia membayar 4 bidak catur Soul Jade Essence dengan imbalan 2 bidak catur inti pohonnya sendiri, yang sepenuhnya dapat diterima kepadanya dari. Meskipun langkah lain dari latihan, Sutra Gigi Naga, diambil, latihan ini hanya digunakan untuk menyerap inti pohon untuk memperkuat tubuh pembudidaya. Selama latihan itu tidak diperoleh oleh Hong Yu, Lao Bai tidak terlalu peduli. Setelah dia mengambil 2 potongan inti pohon, dia tidak sabar untuk menyimpannya. Dan Xia Ruofei tidak terburu-buru untuk menyingkirkan pialanya, tetapi membagi salah satu bidak catur giok jiwa yang dia tukar dari Lao Bai, dan memegangnya di depan Hong Yu dengan kekuatan mentalnya, mengatakan, Hong Yu senior, ini adalah untukmu. Hong Yu jelas tertegun sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, apa yang kamu lakukan? Saya baru saja bernegosiasi dengan Lao Bai untuk mencari keuntungan bagi Anda. Anda pantas mendapatkannya, tidak perlu membaginya dengan saya. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, kali ini junior bisa mendapatkan begitu banyak esensi giok jiwa, serta inti pohon, dan bahkan sutra gigi naga. Senior Hong Yu, tolong bantu saya untuk memperjuangkannya dengan sekuat tenaga. Junior tahu bahwa esensi giok jiwa juga sangat penting bagi senior. Senior memberikan junior kepada junior. Esensi giok jiwa ini adalah jantung junior, dan saya harap senior jangan menahan diri. Xia Ruofei tahu betul bahwa alasan mengapa dia, seorang kultivator muda di tahap Nas Chen Sol, dapat memiliki kedua belah pihak di sini, sepenuhnya karena saling menahan diri antara Hong Yu dan Lao Bai. Jika salah satu pihak tidak hadir hari ini, dia tidak dapat mengharapkan untuk mendapatkan manfaat apapun, dan bahkan ada kemungkinan besar bahwa dia tidak akan dapat menyelamatkan hidupnya. Jika tidak ada Lao Bai, bagaimana mungkin Hong Yu membayar begitu banyak manfaat untuk datang kepadanya untuk mempelajari permainan akhir? Ambil saja Xia Ruofei dan pelajari selama yang Anda mau. Bagaimanapun, kekuatan adalah kata terakhir. Tentu saja, Lao Bai tidak sepenuhnya peduli dengan Xia Ruofei. Dia hanya tidak ingin keterampilan catur Hong Yu terus meningkat, setidaknya karena Hong Yu harus membayar harga tertentu, jadi dia akan bertahan untuk permainan Xia Ruofei. Dan jika Hong Yu tidak ada di sini, bahkan jika Xia Ruofei memenangkan lebih banyak trofi, apakah masih masalah kata-kata jika Lao Bai ingin mengambilnya? Khusus untuk Lao Bai, inti pohon adalah hidup dan hidupnya. Jika Xia Ruofei memiliki inti pohon, Lao Bai pasti akan merebutnya tanpa ragu-ragu. Untuk alasan yang sama, Hong Yu tidak ingin Lao Bai mendapatkan kembali kekuatannya dengan mudah, jadi dia membantu Xia Ruofei bernegosiasi dan mencoba membuat Lao Bai membayar sebanyak mungkin. Xia Ruofei memberi Hong Yu bidak catur giok jiwa. Di satu sisi, itu karena rasa terima kasihnya kepada Hong Yu, dan yang lebih penting, dia berharap keseimbangan yang rapuh ini akan terus dipertahankan sampai dia meninggalkan daerah itu dengan selamat. Setelah mendengarkan kata-kata Xia Ruofei, Hong Yu berkata dengan senyum masam, adik laki-laki, apa yang kamu lakukan? Dalam hal ini, lelaki tua ini akan menertawakanku karena memperjuangkan kepentinganmu sekarang untuk keegoisan. Kamu harus mengatakannya pergilah. Meskipun giok jiwa itu penting bagiku, bagian kecil ini tidak ada hubungannya dengan situasi keseluruhan. Sejujurnya, aku melakukan ini untuk diriku sendiri, dan kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Senior, singkirkan. Hong Yu berkata dengan ringan, kamu memiliki esensi giok jiwa, inti pohon, dan yang paling penting, sutra gigi naga, jadi Lao Bai harus khawatir dan akan memastikan kamu menjauh dari daerah kami. Dan aku akan memastikan kamu pergi dengan selamat, jika tidak, jika harta di tubuhmu jatuh ke tangan Lao Bai, itu bukan kabar baik bagiku. Jadi kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Xia Ruofei mencibir, dan Hong Yu dengan jelas memahami pikiran batinnya. Pohon cemara tua di samping juga berkata sambil tersenyum, adik laki-laki, kamu beruntung kali ini, jika tidak ada kecelakaan, kamu akan dapat pergi dengan selamat, dan kami berdua akan menerima bantuanmu. Meskipun kami berdua adalah musuh bebuyutan, kami bertarung sudah ribuan tahun, tetapi karena kami berjanji, kami pasti akan mempertahankan dan melakukannya bersama. Xia Ruofei melihat bahwa mereka semua mengatakan ini demi itu, dan tidak baik untuk menolak kemunafikan lagi, jadi dia berkata, jika ini masalahnya,
maka junior akan berterima kasih kepada dua senior atas hadiah murah hati mereka. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Xia Ruofei menyimpan harta ini. Kali ini di daerah Longyabai, Xia Ruofei bisa dikatakan telah memperoleh banyak keuntungan. Dia mendapat 7 keping giok jiwa dan 1 keping inti cemara gigi naga, masing-masing seukuran piring gerindra, yang jelas merupakan kekayaan yang luar biasa. Selain itu, Hong Yu juga memberinya sepasang bidak catur yang sangat indah, yang juga terbuat dari giok sol dan inti pohon, dan tentu saja 1 set bangku meja giok sol berkualitas tinggi. Bahkan jika tidak ada keuntungan dari eksplorasi reruntuhan dunia Kingping ini, selama Xia Ruofei dapat meninggalkan tempat ini dengan aman, itu akan menjadi perjalanan yang berharga. Lao Bai menunggu Xia Ruofei menyimpan bidak caturnya, lalu dia berkata, "Xia Xiaoxiong, maka kami akan mengirimmu keluar." Ada senior, Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Ya, senior, tubuh junior tampaknya telah banyak menyusut, bagaimana saya bisa mengembalikannya?" "Sederhana saja, setelah kamu keluar, minum pil ini dan kamu akan dapat pulih secara alami." Setelah Lao Bai selesai berbicara, dia melemparkan pil sambil tersenyum. Tapi sebelum Xia Ruofei mengulurkan tangan untuk mengambilnya, pil obat ini dipenjara oleh Hong Yu dengan kekuatan mentalnya setengah. Tentu saja, dia tidak menyentuhnya dengan tangannya, tetapi langsung memeriksanya di dalam dan di luar dengan kekuatan mentalnya. Lalu dia berkata, "Pil obat ini tidak memiliki tangan dan kaki, ini memang digunakan untuk memulihkan tubuh." Setelah berbicara, Hong Yu dengan lembut mendorong dengan kekuatan mentalnya dan mengirim pil obat ke Xia Ruofei. Old Bai berkata sambil mencibir, "Hong Yu, pikiranmu terlalu gelap. Karena aku berjanji pada adik laki-laki itu untuk menjaganya tetap aman, aku tentu saja harus melakukan apa yang aku katakan." Kata Hong Yu acuh tak acuh. Xia Ruofei mengambil pil obat, dengan hati-hati meletakkannya di ruang peta spiritual, dan berkata, "Terima kasih, Senior Bai." "Sama-sama." Lao Bai melambaikan tangannya dan berkata, "Hong Yu dan aku tidak nyaman satu sama lain. Kurasa kita akan membuka jalan dari sini dan mengirimmu keluar." "Kurasa begitu." Hong Yu juga setuju. Jika Xia Ruofei memasuki pedalaman Longyabai, Hong Yu tidak akan berpengaruh pada Lao Bai. Jika Lao Bai benar-benar ingin membunuh Xia Ruofei untuk memenangkan harta karun, inti pohon dan giok jiwa itu akan jatuh ke tangan Xia Ruofei, dan itu tidak akan menjadi milik Xia Ruofei, bisa membantu Hong Yu. Ini bukan kerumitan kecil, tidak sulit bagi mereka berdua untuk membuat jalan langsung dari sini, dan keduanya dapat yakin. Hong Yu dan Lao Bai menembak bersama, dan sebuah lubang muncul diam-diam di dinding gua, lumpur terus-menerus terbang keluar dari lubang, dan sebuah lorong berkelok-kelok ke atas. Setelah beberapa saat, Lao Bai tersenyum dan berkata, "Adik, laki-laki, kamu bisa pergi dari sini. Kami berdua tinggal di sini untuk mencegah satu sama lain melakukan apapun." "Terima kasih dua senior." Xia Ruofei membungkuk kepada mereka berdua, dan kemudian terbang langsung ke lubang. Koridor yang baru saja dibuka masih penuh dengan bau tanah, dan lorongnya telah berkelok-kelok ke atas, diperkirakan untuk menghindari sistem akar tambang giok jiwa dan cemara gigi naga, sehingga melengkung. Xia Ruofei berjalan melalui koridor dengan kecepatan tinggi, dia ingin bisa berteleportasi keluar, tidak mudah untuk memiliki hubungan yang baik antara dua bos, seperti. Di belakangnya, Lao Bai dan Hong Yu saling menahan, dan mereka berdua tetap di tempatnya. Namun, Hong Yu masih menasihati dengan keras, "Adik laki-laki, setelah kamu pergi, terbang ke barat laut, sehingga kamu bisa keluar dari jangkauan Longyabai sesegera mungkin." Lao Bai segera mendengus, dan kemudian memasuki area yang dicakup oleh roh primordialmu. "Adik laki-laki, jangan dengarkan dia, itu yang paling nyaman untuk pergi ke tenggara." Xia Ruofei tidak bisa menahan tangis dan tawa ketika dia mendengar bahwa keduanya masih meningkatkan standar dalam masalah ini. Tentu saja dia tidak akan terbang ke arah barat laut. Itu tidak sepenuhnya karena Lao Bai mengatakan bahwa dia akan memasuki jarak yang dicakup oleh Hong Yu Yuanshen sendirian. Faktanya, Lao Bai dan Hong Yu saling menahan, dan kemungkinan mereka tidak akan terbang, baik untuk Xia Ruofei tidak terlalu tinggi. Jika Anda terutama terbang ke barat laut, tidakkah Anda akan kembali ke lembah sungai Ruoshui? Meskipun sudah lebih dari sehari sejak mereka memasuki reruntuhan dunia Kingping, dan dalam keadaan normal, semua biksu dari kekuatan besar telah meninggalkan padang rumput Hedong, tetapi kuncinya adalah selain lembah sungai Ruoshui, hanya ada jadi dari rawa Heifeng, Xia Ruofei.
Saya datang untuk menjelajahi reruntuhan untuk menemukan peluang, dan tentu saja saya tidak ingin kembali ke sana. Arah tenggara juga relatif bias, dan mudah untuk secara tidak sengaja memasuki rentang lembah Longyin saat terbang ke sana. Oleh karena itu, Xia Ruofei masih memutuskan untuk menyeberangi padang rumput Hedong dengan kecepatan tercepat sesuai dengan rencana yang ditetapkan setelah dia menemukan medannya. Oleh karena itu, saat terbang dengan kecepatan tinggi, dia mengangkat suaranya, "Terima kasih dua senior telah mengingatkan saya, tetapi junior ini harus melintasi padang rumput ini sesegera mungkin, sehingga junior akan terbang ke timur laut." Dua senior berhati-hati. Petik 2. Saat berbicara, Xia Ruofei sudah melihat celah di depannya, dan setelah melewatinya dengan cepat, dia merasa matanya tiba-tiba tercerahkan. Bilah rumput besar bergegas menuju wajah, dan batang rumput yang kokoh seperti pohon. Baru pada saat itulah Xia Ruofei menyadari bahwa tubuhnya masih menyusut, dia dengan cepat mengeluarkan pil obat yang diberikan Lao Bai kepadanya, memasukkannya langsung ke mulutnya, dan pada saat yang sama menaikkan ketinggian terbang, dan terbang ke timur laut di ketinggian, kecepatan di atas bilah rumput. Pil obat ini diperiksa dengan cermat oleh Hong Yu. Faktanya, Xia Ruofei diam-diam menggunakan kekuatan mentalnya untuk memeriksa setelah menyimpan pil obat di ruang peta spiritual, dan memang tidak ada masalah. Jika Lao Bai benar-benar menggerakkan tangan dan kakinya pada pil obat, dan bisa menyembunyikannya dari Xia Ruofei, dan bahkan Hong Yu tetap dalam kegelapan, maka Xia Ruofei akan diterima. Dia bahkan tidak berpikir untuk mempertahankan bentuk tubuhnya saat ini dan kemudian terbang dengan kapal terbang obsidian. Karena di bawah penyelidikan kekuatan mental kultivator, tidak ada artinya mengecilkan tubuh beberapa kali, tubuh yang menyusut tidak memiliki efek prajurit ajaib, tetapi akan menyebabkan banyak ketidaknyamanan. Pil obat Lao Bai benar-benar bekerja. Selama penerbangan Xia Ruofei, tubuhnya mulai tumbuh terus-menerus, dan setelah beberapa saat, ia kembali ke bentuk tubuh normalnya. Melihat rumput hijau yang berubah menjadi ukuran normal di bidang penglihatan, Xia Ruofei juga menghela nafas lega. Pada saat ini, selama dia melihat ke atas, dia masih bisa melihat cabang dan daun pohon cemara gigi naga yang seperti paviliun. Dia mengeluarkan kapal terbang obsidian, dan setelah menghindar ke kapal terbang, dia mengendalikan kapal terbang untuk terbang ke arah timur laut dengan kecepatan tercepat. Di padang rumput Hedong ini, kecepatan terbangnya masih sangat terbatas, dan kapal terbang obsidian juga jauh lebih lambat dari sebelumnya. Namun, dengan jangkauan Longyabai dalam radius beberapa mil, kapal terbang obsidian melewatinya dengan sangat cepat. Xia Ruofei tiba-tiba merasakan tekanan menyala. Tentu saja, dia tidak berani menganggapnya enteng. Bagaimanapun, roh pohon Longyabai Yuanshen sangat kuat. Bahkan setelah meninggalkan area cakupan Longyabai, Lao Bai mungkin tidak memiliki banyak cara, tetapi Yuanshen-nya pasti dapat meluas jauh. Hal yang sama berlaku untuk Hong Yu, meskipun Xia Ruofei tidak tahu persis lokasi tambang Sol Jade, dia bisa menang dalam pertempuran dengan Lao Bai dan jelas lebih kuat. Oleh karena itu, Xia Ruofei menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyelidiki dengan hati-hati ke beberapa arah, sambil mengendalikan kapal terbang obsidian untuk menjauh dari area ini dengan kecepatan tercepat. Fakta-faktanya mirip dengan apa yang telah dinilai Xia Ruofei. Hong Yu dan Lao Bai tidak ingin mengganggu keseimbangan yang rapuh. Meskipun Hong Yu membayar beberapa keping lagi, sebagai gantinya, Lao Bai juga membayar 4 keping giok jiwa, karena Lao Bai menatapnya, dan tidak mungkin bagi Hong Yu untuk merebut harta ini, jadi dia secara alami lebih memilih Xia Ruofei untuk mengambilnya. Setidaknya kekuatan dia dan Lao Bai akan melemah. Meskipun dia lebih lemah, situasinya sendiri dominan, jadi benar-benar dapat diterima. Dan Lao Bai bahkan lebih enggan untuk membiarkan Xia Ruofei jatuh ke tangan Hong Yu, terutama karena, Sutra Gigi Naga, Hong Yu memenangkan banyak inti pohon dari Lao Bai. Begitu dia memiliki Sutra Gigi Naga, dia akan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tingkat pemanfaatan inti pohon itu dapat digandakan. Situasi ini tidak pernah diizinkan oleh Lao Bai, jadi dia juga berharap Xia Ruofei akan pergi dengan selamat. Kemudian karena kendala sumpah, Xia Ruofei tidak akan menginjakkan kaki di daerah ini lagi, dan kemungkinan Sutra Gigi Naga bocor ke Hong Yu juga diminimalkan. Dengan cara ini, Xia Ruofei telah terbang ke depan dengan aman, kecuali untuk menghindari dua fluktuasi formasi yang tidak diketahui, dia tidak menemukan bahaya potensial lainnya. Baru setelah dia terbang sejauh 2 atau 300 km, Xia Ruofei akhirnya merasa lega. Pada jarak seperti itu,
Lao Bai dan Hong Yu mungkin dapat menggunakan roh primordial mereka untuk menyelidiki situasi, tetapi akan sangat sulit untuk meluncurkan serangan pada jarak beberapa ratus kilometer. Adapun tubuh utama mereka, pada dasarnya tidak mungkin untuk bergerak, dan roh primordial tidak berani menyimpang terlalu jauh dari tubuh utama, lagi pula, ada lawan yang mengawasi. Jadi Xia Ruofei merasa bahwa dia pada dasarnya keluar dari bahaya. Dia diam-diam menghela nafas lega, mengingat pengalaman hari lalu, dia benar-benar merasa bahwa dia telah meninggal, tetapi sepotong besar esensi giok jiwa dan inti pohon di ruang peta spiritualnya sangat nyata. Xia Ruofei tidak bisa mempercayainya sampai sekarang. Dia ditangkap di dalam Long Yabai secara misterius, tetapi dia bisa kembali dengan hadiah penuh. Kesempatan ini benar-benar tak terbendung. Xia Ruofei terus bersorak, dia menghitung secara kasar bahwa jaraknya sekitar 1000 km dari tepi padang rumput Hedong. Jelas, kemungkinan menghadapi bahaya meningkat untuk bagian selanjutnya dari perjalanan, karena secara teoritis, para beku yang memasuki reruntuhan kali ini harus di depannya, dan kebanyakan dari mereka harus datang ke arah ini. Oleh karena itu, Xia Ruofei dapat bertemu dengan biksu Lingsu lainnya kapan saja kapal terbang obsidian menyapu padang rumput Hedong. Xia Ruofei dengan sengaja mengendalikan ketinggian penerbangan, hampir terbang melawan rumput. Meskipun kecepatan kapal terbang jauh lebih lambat dari kecepatan penerbangan normal, kecepatan absolutnya masih sangat cepat. Kapal terbang menyapu bilah rumput, dan angin meniup bilah rumput ke kedua sisi, meninggalkan jejak di belakang kapal terbang Heiyao. Lintasannya seperti ombak yang membelah. Energi utama Xia Ruofei difokuskan pada penyelidikan situasi di depan dan di sekitarnya. Dia tidak hanya perlu memperhatikan apakah ada biksu di Lingsu di dekat jalur penerbangannya, tetapi juga berhati-hati untuk menjaga kemungkinan formasi yang tersisa. Pada saat yang sama, dia juga membagi pikirannya dan membandingkannya dengan peta umum reruntuhan dunia Kingping yang telah dia hafal dalam pikirannya. Sekarang kapal terbang obsidian Xia Ruofei terbang ke arah timur utara, meskipun rute ini bukan rute terpendek melintasi padang rumput Hedong, ini adalah yang teraman. Jika Anda terbang langsung ke arah timur, itu akan lebih jauh ke selatan daripada posisi dari lembah sungai Ruoshui pada waktu itu. Setelah melintasi padang rumput Hedong ke arah ini, itu sangat dekat dengan lembah Longyin. 1. Xia Ruofei akan secara alami tidak mengambil inisiatif untuk mengambil risiko dengan mudah. Akibatnya, jalur penerbangannya lebih jauh ke utara. Tidak banyak objek referensi di padang rumput Hedong, jadi Xia Ruofei hanya bisa membuat perkiraan kasar. Jika peta sebaran relik dunia Kingping yang diperolehnya cukup akurat, dan persepsi orientasinya tidak terlalu bias, maka ia akan terbang ke arah timur laut, dan setelah meninggalkan padang rumput Hedong, ia harus segera memasuki kota bernama Shuro. Kota, reruntuhan kota. Meski nama kota Shuro cukup menakutkan, namun sebenarnya cukup aman. Sebenarnya, apakah itu lembah sungai Ruoshui, padang rumput Hedong, lembah Longyin, rawa Heifeng, atau nama tempat lainnya, semuanya diambil oleh para biksu Lingsu setelah menjelajahi reruntuhan dunia Kingping sebelum dunia spiritual runtuh. Apa itu? Nama tempat-tempat ini, sebagian besar tidak dapat diverifikasi. Selain itu, mungkin tidak ada beberapa jadi besar di dunia Kingping pada waktu itu. Munculnya jadi besar ini kemungkinan terkait dengan dampak dunia Kingping ketika dunia spiritual runtuh. Mungkin itu terbentuk setelah beberapa formasi yang kuat berada di luar kendali. Hal yang sama berlaku untuk kota Shuro, yang juga merupakan nama yang diberikan oleh para biksu Lingsu. Ketika para biksu di Lingsu pertama kali mulai menjelajahi reruntuhan Kingping, itu sebenarnya cukup berbahaya, karena ada banyak monster yang mirip dengan roh yang aktif di reruntuhan kota kecil ini. Monster-monster ini pada dasarnya kebal terhadap serangan fisik, dan ada banyak metode aneh dalam hal kekuatan spiritual, sehingga disebut Shuro oleh para biksu dari pasar spiritual. Kota itu juga bernama kota Shuro. Namun, setelah begitu banyak penjelajahan, Shuro di kota Shuro hampir musnah, dan kota Shuro telah diserahkan oleh para biksu yang telah memasuki reruntuhan sebelumnya. Oleh karena itu, bahkan jika kota Shuro memiliki beberapa peluang untuk tetap berada di masa lalu, itu pada dasarnya diambil oleh para pendahulu. Setelah beberapa penjelajahan di reruntuhan dunia Kingping, area kota Asura pada dasarnya tenang, dan hampir tidak ada formasi kuat yang tersisa di kota, jadi para biksu di Lingsu pada dasarnya menggunakan tempat ini sebagai tempat peristirahatan yang baik. Melanjutkan ke timur dari kota Shuro, masih ada area yang luas untuk dijelajahi,
Tentu saja, bahaya secara bertahap meningkat, dan peluang juga hidup berdampingan dengan risiko ini. Bagaimanapun, ada sangat sedikit tempat berbahaya di rute ini yang hampir fatal, dan umumnya merupakan rute yang relatif aman. Ini juga alasan mengapa Xiao Ruofei memilih untuk mengambil jalan memutar dan terbang ke timur laut. Di padang rumput Hedong, beberapa ratus mil di sebelah barat posisi Xiao Ruofei, sebuah kapal terbang berbentuk piring melaju tanpa suara. Di dalam kapal terbang, seorang pemuda berbaju hitam dengan alis pedang dan mata bintang sedang duduk dengan kaki disilangkan dan matanya tertutup. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan menoleh untuk melihat ke timur. Matanya dalam dan dingin, seolah-olah dia bisa menembus jarak ratusan mil dan melihat situasi yang terdeteksi oleh kekuatan mentalnya barusan. Tuan Shaoshan, ada apa? Seorang pria muda di sebelahnya yang juga mengenakan setelan hitam dengan cepat bertanya. Ada total 4 orang di kapal terbang, semuanya berpakaian hitam. Bahkan, selain kapal terbang ini, ada 3 kapal terbang dengan tampilan yang hampir sama di Hedong Grassland, berlayar di wilayah yang berbeda. Keempat kapal terbang ini milik Gunung Lingyan, salah satu dari 2 kekuatan raksasa di Lingsu, dan mereka adalah yang terakhir memasuki reruntuhan dunia Qingping. Dan pemuda berpakaian hitam dengan alis tajam dan ekspresi acuh tak acuh barusan adalah jenius super Gunung Lingyan, Mo Wentian, dan dia juga memiliki identitas yang sangat menonjol, penguasa gunung muda Gunung Lingyan. Ayah Mo Wentian, Mo Chengji, adalah pemilik gunung yang bertanggung jawab atas Gunung Lingyan raksasa. Ibu Mo Wentian, Ni Chaihong dan Mo Chengji, juga terkenal di Lingsu. Mereka berdua adalah pembudidaya kelas atas. Kekuatan superior. Mo Wentian sedikit melengkungkan bibirnya dan berkata, sekitar 500 mil ke timur, seseorang terbang dengan senjata sihir terbang ketinggian rendah. Oh, pria muda berjas hitam itu tiba-tiba terlihat tegang, dan bertanya dengan cepat, Tuan muda, apakah Anda membutuhkan kami untuk merampok dan membunuh? Xiao Ruofei menghentikan kapal terbang obsidian, lalu melompat keluar dari kapal terbang dan berdiri kokoh di tanah. Dia melambaikan kapal terbang obsidian. Kemudian, dia mengeluarkan pakaian dari ruang peta spiritual dan mengganti satu set baru. Kali ini, apa yang dia keluarkan adalah satu set jas putih yang kuat. Ketika dia berada di pintu masuk reruntuhan, dia melihat Bai Li Wuya di pavilion Luoxing berpakaian putih, dan dia merasa sangat emosional. Datang dengan pakaian putih juga. Kemudian Xiao Ruofei menggunakan metode rahasia, dan perlahan penampilannya mulai berubah. Setelah beberapa saat, dia berubah menjadi pria paruh baya biasa. Tentu saja, dalam keadaan normal, tidak masuk akal bagi seorang beku untuk mengubah penampilannya, karena aura sulit diubah. Tapi alam spiritual Xiao Ruofei sangat tinggi, di antara para biksu yang memasuki reruntuhan kali ini, alam spiritual Xiao Ruofei dapat dikatakan sebagai salah satu yang terbaik. Jadi jika dia berpura-pura menjadi aura, sulit bagi orang biasa untuk melihatnya. Bahkan Bai Li Wuya dan Mo Wentian, yang berasal dari negara adidaya seperti Tianjiao, sedikit lebih rendah dari Xiao Ruofei dalam kekuatan spiritual mereka. Tentu saja, mungkin juga alam spiritual mereka sangat tinggi, jadi ketika Xiao Ruofei melewati pintu masuk reruntuhan, mereka juga tertipu oleh mereka, tetapi kemungkinan ini tidak terlalu besar. Bagaimanapun, bakat orang-orang ini bertentangan, langit, itu hanya pembudidaya Nas Chen Sol yang terlambat. Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa para biksu dari kekuatan besar ini mungkin memiliki senjata ajaib yang dapat melihat melalui penyamaran. Untuk Xiao Ruofei, tidak mungkin. Faktanya, di antara rampasan perang Xiao Ruofei yang dipanen dalam pertempuran di dekat Long Yabai, ada senjata ajaib topeng yang dapat dilindungi dari penyelidikan. Tetapi Xiao Ruofei tidak berani menggunakan hal semacam ini dengan mudah. Dia hampir tidak tahu apa-apa tentang Lingsu, terutama para biksu dari pasukan kecil. Dia tidak tahu apa hubungan di antara mereka. Jika Anda gegabah menggunakan senjata ajaib dalam menjarah, jika Anda bertemu dengan seorang kenalan lama Guo Menglou, Jia Jia dan yang lainnya, bukankah begitu? Terpapar, sudah. Xiao Ruofei tidak ingin membuat musuh di mana-mana di dunia kultivasi sensu. Bagaimanapun, dia merasa bahwa dunia kultivasi sensu tampaknya cukup lemah di Lingsu. Karena itu, dia lebih suka penyamarannya terlihat daripada menggunakan rampasan itu tanpa pandang bulu. Setelah mengubah penampilannya, Xiao Ruofei mengeluarkan jubah putih dengan jubah dan mengenakannya, dan langsung mengenakan topi jubah. Dengan cara ini, penampilan dan pakaian Xiao Ruofei tidak memiliki jejak masa lalu, dan bahkan napasnya menjadi sangat asing.
Para biksu di Lingsu tidak mengenalnya, dan kebanyakan dari mereka hanya memiliki satu hubungan, jika bukan karena para biksu dengan alam spiritual yang tinggi untuk menyelidikinya, akan sulit untuk menghubungkan Xia Ruofei dengan dia sebelumnya. Setelah penyamaran, Xia Ruofei melayang dan terus terbang ke arah kota Sura. Sepanjang jalan, Xia Ruofei merasakan suasana yang semakin aneh. Semakin dekat dia ke kota Sura, semakin jelas perasaan aneh ini. Mau tak mau dia merasa sedikit mengubah rutenya, tetapi sejauh ini dia belum menemukan bahaya yang berarti, dan memasuki reruntuhan untuk dijelajahi adalah untuk menemukan peluang. Jika dia ingin aman, mengapa dia harus bersikeras masuk? Kingping bagaimana dengan reruntuhannya? Terkadang keanehan semacam ini berarti kesempatan, jadi Xia Ruofei memikirkannya dan terus bergerak ke arah kota Sura. Setelah beberapa saat, puing-puing muncul di bidang penglihatannya. Di gurun pasir gobi dan kuning, puing-puing dan dinding yang rusak terlihat semakin sepi. Ada bau darah yang samar di udara, dan jelas bahwa pertempuran baru saja pecah di daerah ini belum lama ini. Xia Ruofei memanggil pedang terbang, bukan pedang terbang Biao Xianjian dan Kushuang yang biasa, karena dia telah menggunakan dua pedang terbang ini ketika Lou Jiajia dan yang lainnya mencegatnya di pintu masuk reruntuhan. Di antara 5 orang saat itu, ada 2 biksu berjubah hitam, Xia Ruofei, yang tidak bisa memastikan hidup dan mati mereka, walaupun dia telah melihat 2 mayat yang sangat mirip dengan keduanya, dia tidak bisa yakin 100%. Oleh karena itu, Xia Ruofei untuk sementara meninggalkan Fei Jian yang mungkin mengungkapkan identitasnya. Pedang terbang ditangguhkan oleh sisi Xia Ruofei, dan dengan Xia Ruofei terbang dengan kecepatan tinggi, ia dapat meluncurkan serangan sengit kapan saja. Selain itu, Xia Ruofei juga mengendalikan beberapa jarum kekuatan spiritual, yang dapat dilepaskan kapan saja di saat yang kritis. Adapun bom vitalitas, yang dibuat terakhir kali pada dasarnya telah habis, dan dia tidak meluangkan waktu untuk membuat lebih banyak bom vitalitas, jadi pembunuh ini untuk sementara tidak tersedia. Tepat ketika Xia Ruofei berada 2 mil jauhnya dari gerbang kota Shuro yang hampir runtuh, sebuah sosok melesat keluar dari gerbang kota. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap, bukan karena dia tidak pergi untuk menyelidiki situasi di kota Sura, tetapi Tu Cheng yang tampaknya bobrok ini, kekuatan spiritual tidak dapat menembus ke dalamnya, jadi Xia Ruofei dapat dikatakan tidak tahu apa-apa tentang situasi internal. Dia tiba-tiba berhenti dan berdiri di udara, menatap sosok itu. Xia Ruofei tidak bisa menahan cemberut sedikit ketika dia melihat pakaian pria itu. Begitu suara pria itu jatuh, beberapa sosok melesat keluar dari gerbang kota berturut-turut. Di belakang mereka, monster merah darah yang tak terhitung jumlahnya mengejar mereka, dan semua bergegas keluar dari gerbang kota dalam sekejap. Meskipun monster ini kira-kira berbentuk manusia, tubuh mereka ilusi, wajah mereka menjulang, dan setiap monster memancarkan napas yang kuat, setidaknya kekuatan tahap Yuanshan. Dalam kelompok monster, masih ada beberapa kepala dengan aura yang sangat ganas, dan kekuatan mereka jelas lebih menakutkan. Yang paling menakutkan adalah monster-monster ini sangat cepat, seolah-olah tubuh mereka tidak memiliki berat sama sekali, dan mereka semua bergegas keluar kota dalam sekejap mata. Ada beberapa pembudidaya Nas Chen Sol yang terlambat di pavilion Luoxing, yang segera tenggelam oleh gelombang monster. Jeritan melengking mereka tiba-tiba berakhir begitu mereka keluar, jelas mereka telah kehilangan nyawa. Ketika Bai Li Wuya melihat begitu banyak asura merah darah mengalir keluar dari gerbang kota, wajahnya berubah drastis, dan dia berteriak, cepat mundur. Sayang sekali sudah terlambat. Asura berwarna darah ini seharusnya tidak memiliki kecerdasan yang rendah. Setelah mereka keluar dari kota, mereka bergegas ke kedua sisi seperti air pasang, dan dengan cepat membentuk pengepungan ke Bai Li Wuya dan yang lainnya. Kecepatan Asura berwarna darah ini sangat cepat sehingga Bai Li Wuya dan yang lainnya tidak punya waktu untuk merespons. Tentu saja, terjebak di dalamnya, ada juga Xia Ruofei yang bingung. Dia hanya memikirkan kota Sura untuk beristirahat dan menjelajah, bagaimana dia bisa jatuh ke dalam bahaya yang begitu besar. Bukankah itu berarti bahwa kota Shuro telah dieksplorasi oleh para pembudidaya Lingsu bertahun-tahun yang lalu, dan Shuro di kota telah dipenggal? Dari mana Shuro dengan begitu banyak kekuatan di tahap roh primordial berasal? Setelah Asura berwarna darah itu membentuk pengepungan terhadap Xia Ruofei, Bai Li Wuya dan lainnya, mereka tidak terburu-buru untuk melancarkan serangan, dan membiarkan Bai Li Wuya dan yang lainnya berkumpul di satu tempat, sementara mereka menatap pinggiran. Napas yang kuat membuat Xia Ruofei dan yang lainnya terengah-engah,
dan Bailey Wuya juga memiliki ekspresi serius. Jelas, dia juga merasa bahwa situasi saat ini sangat sulit. Bailey Wuya dan yang lainnya berkumpul di satu tempat, dan Xia Ruofei juga berdiri tidak jauh dari mereka. Di luar semua orang, itu dikelilingi oleh Asura berwarna darah, dengan sepasang mata merah darah yang menjulang, memancarkan aura tirani, menatap semua orang di pengepungan, seperti serigala lapar menatap mangsanya. Ketika Bailey Wuya dan rombongannya memasuki reruntuhan, ada 15, tetapi sekarang hanya ada 7 orang di Bailey Wuya. Ada 3 biksu yang dilahap oleh gelombang Asura yang berwarna darah barusan, dan 5 lainnya bahkan tidak punya waktu untuk keluar dari gerbang kota. Nasib 8 orang ini bisa dibayangkan. Xia Ruofei tidak bisa menahan perasaan sedih. Bahkan para biksu dari paviliun Luoxing, kekuatan super raksasa Lingsu, menderita kerugian besar di reruntuhan alam Qingping. Tepat di kota Sura, tempat peristirahatan yang relatif aman menurut informasi, mereka kehilangan lebih dari setengah staf mereka. Ini juga membuat Xia Ruofei lebih benar-benar merasakan bahaya dan kekejaman di reruntuhan dunia Qingping. Xiao Jun melirik ke arah kerumunan dan mendesis, "Kakak, Bailey, Paman Gen, tidak kabur." Wajah Bailey Wuya tidak bisa menahan kedutan, dan ada jejak kesedihan di matanya. Paman Gen di mulut Xiao Jun adalah yang tertua di kelompok paviliun Luoxing. Dia bahkan berpartisipasi dalam eksplorasi terakhir reruntuhan Qingpingji, tetapi karena dia terluka parah di reruntuhan, fondasinya rusak, sehingga selama 50 tahun bahkan basis budidaya tidak bisa menembus roh primordial. Kali ini mereka memasuki reruntuhan, satu-satunya tujuan adalah menemukan esensi giok jiwa, dan sebelum memasuki reruntuhan, hanya Bailey Wuya dan Paman Gen yang benar-benar mengetahui tujuan ini yang memimpin tim. Justru karena Paman Gen tahu tujuan perjalanan ini, dia menawarkan untuk memasuki reruntuhan lagi. Meskipun kultivasinya masih di puncak jiwa yang baru lahir, pengalamannya sangat penting bagi tim ini, terutama karena dia telah mengunjungi reruntuhan dunia Qingping sekali, dan dia akrab dengan banyak tempat, yang secara alami lebih kondusif untuk pencarian mereka, untuk jiwa esensi giok. Namun, itu hanya hari kedua setelah memasuki reruntuhan. Kota Asura juga merupakan titik pertama di mana mereka benar-benar mencari esensi giok jiwa. Hanya ada informasi samar di daerah Longyabai. Namun, hanya pada pemberhentian pertama Paman Gen meninggal sebelum dia keluar dari magang. Di sekte, sebagian besar rekan Paman Gen telah mengembangkan kultivasi roh primordial dan out of body mereka. Dia tidak dapat membuat kemajuan dalam kultivasinya, tetapi dia tidak pernah mengeluh, dan dia juga mengambil inisiatif untuk mengambil tanggung jawab membimbing murid baru. Orang-orang ini yang datang untuk menjelajahi reruntuhan kali ini, termasuk Bailey Wuya, dia berlatih dengan Paman Gen di hari-hari awal. Dia adalah tetua dan rekan satu tim semua orang. Bailey Wuya secara alami sangat sedih di dalam hatinya. Xiao Jun berkata dengan suara serak, "Saudara Bailey, kita telah berada di kota Sura selama sehari. Shuro yang berwarna darah ini selalu berada di dalam rumah penguasa kota. Mereka tidak pernah melintasi perbatasan, bagaimana mereka bisa tiba-tiba kehabisan?" Berbicara tentang ini, Xiao Jun memandang Xia Ruofei dan berkata dengan tegas, "Apakah orang ini membawa Sura keluar?" Mendengar ini, Xiao Jun segera mengerti, dia menatap Xia Ruofei dengan sudut mulutnya yang sinis, dan berkata, "Kakak Bailey benar, ini tentang kehidupan banyak saudara kita, apakah metode ini benar, efektif, memang perlu diverifikasi." Xia Ruofei tersenyum pahit, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Bailey Wuya selanjutnya. Benar saja, Bailey Wuya melirik Xia Ruofei dengan ringan, dan kemudian berkata, "Rekan Taois ini, saya baru saja mengatakan bahwa situasi ini mungkin disebabkan oleh Anda. Jika kami tidak melindungi Anda dalam formasi tadi, tengah, kamu telah ditelan oleh Asura, dan seharusnya tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu telah menyelamatkan hidupmu." Xia Ruofei diam-diam mencibir, jika dia menghadapi situasi seperti itu di hutan belantara sendirian, dia pasti akan bersembunyi di ruang spiritual bahkan tanpa memikirkannya. Menurut pengalamannya, kemampuan bertahan dari gulungan gambar spiritual masih dapat diandalkan, dan Shuro ini terlihat bodoh, jika dia tiba-tiba menghilang, dia mungkin tidak benar-benar menyerang gulungan gambar spiritual secara gila-gilaan. Terlebih lagi, melalui pengalaman di daerah Longyabai, Xia Ruofei telah memverifikasi satu hal, yaitu, jika dia memasuki ruang peta spiritual dan kemudian keluar, dia tidak akan memicu formasi inti reruntuhan, sehingga dia dapat menggunakan kekuatan spiritual, gulir gambar di saat kritis.
Xia Ruofei tidak mengenali apa yang disebut anugerah yang menyelamatkan jiwa. Tetapi situasi saat ini adalah dia dan 7 biksu dari pavilion Luoxing terjebak dalam formasi ini. Belum lagi ancaman Asura berwarna darah di luar, dalam jarak yang begitu sempit di dalam penghalang formasi. Xia Ruofei, bahkan jika dia sangat berbakat, sulit untuk dilawan, dan masih ada 7 biksu di Naschen Sol yang terlambat. Seorang jenius super tidak terbatas, Xia Ruofei memperkirakan bahwa bahkan jika itu 1 lawan 1, ia tidak memiliki kepastian untuk menang. Bagaimanapun, kaisar semacam ini memiliki banyak kartu dan sarana. Secara alami tidak bijaksana untuk memiliki konflik langsung pada saat seperti itu. Xiao Jun berkata ke samping, "Saudara Bailey, jangan bicara omong kosong dengannya." Setelah dia selesai berbicara, dia memelototi Xia Ruofei dan berkata, "Hei, jika ada yang ingin hidup, ikuti saja apa yang kami katakan dengan patuh." Xia Ruofei melirik Xiao Jun, tidak memperhatikan pemuda arogan itu, tetapi kemudian menatap Bailey Wuya dan bertanya, "Tuan Bailey, apa yang Anda ingin saya lakukan?" Bailey Wuya masih memiliki senyum lembut di wajahnya, dan berkata, "Sebenarnya, ini sangat sederhana. Saya hanya ingin sesama Taois membawa jimat api sejati keluar dari formasi dan mencobanya untuk melihat apakah Sura itu benar-benar takut pada True Api. Pada saat yang sama, kami juga ingin tahu seberapa kuat jimat api sejati di Shuro. Yakinlah, sesama Taois, kami tidak akan membiarkan Anda menjadi umpan meriam. Selama Anda mencobanya, saya akan tetap menempatkan Anda ke dalam formasi dan pesona sesegera mungkin di dalam." Xia Ruofei mencibir diam-diam, "Bukankah ini ingin aku menjadi umpan meriam?" "Jadi apa yang menjadi umpan meriam?" Xia Ruofei bahkan mencibir janji Bailey Wuya, dia tidak akan percaya sepatah kata pun. Para biksu dari 8 kekuatan besar ini sama sekali tidak menganggap serius kekuatan kecil lainnya, dan mereka bahkan tidak menganggap mereka sebagai manusia jika bukan karena pecahnya Shuro yang tiba-tiba barusan. Jika Bailey Wuya tidak peduli tentang keberadaan Soul Jade Essence, mereka juga harus sama. Mereka akan membunuh Xia Ruofei tanpa ragu-ragu. Menurut pendapat mereka, ini adalah masalah kenyamanan. Oleh karena itu, Bailey Wuya mengatakan bahwa setelah dia mencobanya, dia akan membiarkannya memasuki penghalang formasi. Xia Ruofei akan benar-benar bodoh jika dia menganggapnya serius. Bahkan jika ini benar, Bailey Wuya sama sekali bukan untuk moralitas dan janji, tetapi masih mendambakan esensi giok jiwa Xia Ruofei.